Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil ijtima' fillah wa ala ta'atillah wa ta'arrud li nafahatillah wa ala al-iqtida' wal istinan bi sunnatin nabiy Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, sore hari yang berkah di hari Kamis ini kita bersama-sama duduk ada di dalam masjid Allah Subhanahu wa taala, Masjid Nurul Huda, dalam kegiatan ngabers, ngabers, ngaji bersama seni religi UNS, Universitas 11 Maret. Alhamdulillah, semoga kajian kita semuanya nanti membawa manfaat bagi diri kita semua, membawa keberkahan bagi kita, jamaah kita, keluarga kita, dan semua mahasiswa-mahasiswi yang ada. Dan insya Allah berkat perkumpulan kita di sore hari ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menerima semua hajat kita. Hajat dunia mendapat kemudahan, hajat akhirat mendapat ampunan. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, yang saya hormati semua jajaran kepengurusan dari organisasi mahasiswa seni religi UNS, Masya Allah, yang diketuain oleh Irsyad, ya Masya Allah. Ini juga Mas Rama yang mendampingi saya semuanya. Tak lupa juga kepada Dr. Arifuddin LCMA selaku pembina ya seni religi kerohanian ya UNS. Insya Allah kita doakan semua guru-guru kita, semua sahabat-sahabat kita, Allah Subhanahu wa ta'ala beri kepada mereka umur panjang, sehat walafiat, dimudahkan segala hal. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan apa yang kita lakukan ini bukan hanya sekali atau dua kali, tapi iso istiqomah. Nggih. Saged istiqomah. Jangan cuma sekali dua kali tapi bubar ya. Tapi terus istiqomah. Walaupun pasti yang namanya ngaji, belajar ini ya, pasti banyak godaan. Pasti banyak godaan. Ya. Ada yang digoda dengan rasa males, ya. Ada yang kalah sama ngantuk, ada yang kalah sama capek, ada yang kalah sama main sama teman-teman, ya. Mabar, ya. Pemane wong lanang, wah diajak ngaji angel, info mabar, wah teko kabeh, ML, PUBG, FF, ya. Nongkrong, kafe, semangat. Tapi kalau bab ngaji ini memang sulit. Nah kita bisa lihat jamaah laki ambek wedok akehan bunti. Alhamdulillah jamaah lakinya banyak. Alhamdulillah banyak di luar. Tapi insya Allah walaupun kita mungkin menemukan yang namanya godaan yang begitu berat, ujian yang berat untuk berangkat ke tempat ini, tapi insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menguatkan hati kita untuk terus istiqamah. Karena istiqamah ini gak mudah, gak semua orang bisa, cuma orang pilihan aja. Nah, yang datang di sini ini semua kalian pilihan, ya, semuanya pilihan. Alhamdulillah Allah tunjuk, Allah pilih dari sekian banyaknya manusia yang mungkin mereka juga dapat ajakan, mereka juga diundang, atau mungkin mereka bisa meluangkan waktu mereka untuk ngaji, untuk belajar bareng, tapi mereka nggak dapat kesempatan itu. Bukan berarti mereka hina, enggak. Tetapi di sini kita ingin mengingatkan di awal bahwasannya duduknya kita di tempat ini, i'tikaf, mendengarkan kajian, itu merupakan pilihan Allah. Yang nunjuk Allah, yang memberi Allah. Dan Allah tidak memberi kepada sembarang orang kecuali memang orang-orang yang dicintai sama Allah. Dan ini yang pertama harus kita garis bawahin adalah rasa syukur. Alhamdulillah saya diberi oleh Allah tenaga, kekuatan untuk istiqomah hadir di majelis. Saya itu kalau majelis sholawatan atau majelis acara-acara di luar,
hadir di majelis-majelis, Masya Allah. Itu anak muda-mudi yang datang bukan ratusan tapi ribuan, banyak. Wah, kalau acara-acara asyik itu mereka senang banyak, alhamdulillah. Tapi kalau babakan ngaji di sini masih seru. Apalagi ngaji kitab kuning, wah, ngaji fikih, ngaji nahu, Masya Allah. Itu sing teko wong telu. Yang satu sudah ngantuk-ngantuk, ya, datang. Yang satu karena terpaksa, ya, Masya Allah. Yang satu ini datang karena rumahnya di sebelahnya rumah ustadznya, ya. Gak enak kalau nggak datang disamperin nanti. Nah ini kalau sudah bab ngaji memang anak muda itu susah. Makanya kalau sudah kalian itu mudah diajak ngaji, mudah diajak menuntut ilmu, berarti kalian memang manusia pilihan. Apalagi di akhir zaman, ini VIP. Kelasnya itu tinggi, makanya saya sampaikan, kalau mau cari jodoh orang yang sering ngaji. Belajar, ngaji ilmu, senang sama ilmu. Kenapa? Insya Allah anak-anak kamu nanti cerdas. Anak-anaknya pinter, anak-anaknya alim. Tapi kalau sudah males ngaji, al-kaslan ucap, males, ya. Diajak ngaji nggak mau, belajar nggak mau, nuntut ilmu nggak mau, ini nurun nanti sampai anak-anaknya. Nah, makanya penting bagi kita semua untuk mengetahui tentang fadilah duduk di majelis ilmu, mengkaji ilmu. Karena orang ngaji ilmu ini sejak kalian berangkat sampai duduknya kalian di tempat ini terus dicatat sama Allah pahala. Bahkan berangkatnya kamu ke tempat ini, malaikat itu membentangkan sayapnya. Istimewa enggak? Bukan karpet merah lagi, alah ora level karpet merah. Sayapnya malaikat. Ini yang kamu injak sampai ke tempat ini, untuk pijakan kaki kamu berjalan ke tempat ini adalah sayapnya malaikat. Nah, makanya ngaji, cari ilmu, duduk di majelis ilmu itu istimewa. Itu merupakan karunia besar yang Allah berikan kepada kita. Bahkan dicatat kita ini sebagai mujahid, orang yang berjihad berjuang. Nah, mujahid, orang dulu kalau berjuang itu menggunakan alat pedang mereka, alat perang mereka ada di medan perang. Tapi sekarang alhamdulillah wilayah-wilayah kita aman. Kecuali kalau sampean berangkat ke Palestina sana, ya. Kalau daerah-daerah kita ini aman, alhamdulillah. Apakah kita nggak berjihad? Jihad, tetap kita jihad. Jihadnya dengan apa? Dengan bolpen kita, dengan buku kita, dengan pikiran kita, dengan tenaga kita, terus untuk ngaji ilmu. Ini dicatat sama Allah jihad. Bahkan orang yang meninggal ketika nyantri, ketika cari ilmu dia meninggal, di tengah-tengah cari ilmu meninggal. Misalnya contoh, ya, Kak Tami nih, ya, kecuali kalau sampean mau duluan nggak apa-apa, cek lokasi aku tak akhir, nah, kalau meninggal di majelis ilmu, ketika cari ilmu tengah-tengah nyantri meninggal, itu sama Allah Subhanahu Wa Taala dicatat sebagai orang yang meninggal syahidul akhirah. Bahkan derajatnya dengan para nabi itu hanya 1 derajat. Cuma terpaut 1 derajat aja dengan para nabi. Ini nabi, setelah nabi adalah orang-orang yang meninggal ketika lagi cari ilmu, ngaji, ya. Nah, makanya penting bagi kita semua untuk cari ilmu. Dan yang perlu digarisbawahin lagi, jangan pernah kita merasa kita ini sudah cukup sama yang namanya ilmu. Alah wis cukup, wis ngaji. Alah yang disampaikan sama ustadz ini sudah itu aja terus, sudah bosen saya lihat, ya. Aduh mau ngaji ngapain sih kita orang cari ilmu, sudah banyak ilmu saya, ya. Sudah cukup dari kecil sampai sekarang sudah besar umur 20 mau 25 habis ini masih aja cari ilmu. Sudah, ketahuilah ketika orang merasa puas dirinya dengan ilmu, maka di situ menunjukkan alangkah bodohnya dia. Karena ilmu ini mau kita berikan, kerahkan seluruh tenaga kita buat ilmu, ilmu itu hanya akan memberi separuh atau sedikit dari yang dia miliki. Apalagi yang kita kerahkan cuma sedikit, walah, ya. Apalagi yang kita kerahkan sedikit, gak dapat apa-apa. Dan orang belajar ilmu itu minal mahdi ilal lahdi, dari di dalam kandungan sampai masuk yang lahat itu belajar ilmu. Gak ada belajar ilmu itu ada selesainya. Jangan kamu kira lulus itu selesai, wisuda selesai, enggak. Selagi kita masih hidup kita perlu namanya ilmu. Kenapa? Karena orang meninggal husnul khotimah itu perlu dengan ilmu. Kalau nggak punya ilmu nggak bisa meninggal husnul khotimah. Oleh karena itu nggak ada kata berhenti belajar, nggak ada. Nggak ada kata libur belajar, nggak ada. Ngaji setiap hari, cari ilmu setiap hari, dan kita nggak boleh bosan sama yang namanya ilmu, karena kita butuh sama yang namanya ilmu.
Kita butuh baik ilmu dunia ataupun ilmu akhirat, semuanya butuh sama yang namanya ilmu. Orang nggak punya ilmu, dia hidup dalam sengsara, dia hidup dalam hina. Kita bisa melihat manusia ini diangkat derajatnya sama Allah karena ilmu. Nabi Allah Adam, Allah perintahkan para malaikat sujud kepada Nabi Adam. Kenapa? Karena Nabi Adam diajarin oleh Allah Subhanahu wa taala, 'allamal Adama al-asma'a kullaha. Allah ajarkan kepada Nabi Adam nama-nama, diberi ilmu sehingga mulia. Para malaikat diperintahkan sujud kepadanya. Sujudan tahiyah, penghormatan kepada Nabi Adam, memiliki ilmu. Oleh karena itu manusia kalau nggak punya ilmu dia hina. Mal fakhru illa li ahlil ilmi annahumu alal huda liman istahda adillau. Tidak ada suatu kebanggaan kecuali bagi mereka yang punya ilmu. Karena mereka orang-orang yang dapat petunjuk dan bisa menuntun orang lain dapat petunjuk. Fafuz bi ilmin ta'ish hayyan bihi abada annasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Maka jadilah kamu orang yang beruntung dengan ilmu. Kenapa? Karena semua orang ini akan mati, semua orang akan meninggal, tetapi mereka yang punya ilmu akan selalu hidup, tidak akan pernah mati. Kita bisa melihat Imamul Ghazali sudah meninggal ratusan tahun yang lalu, tapi sampai sekarang namanya disebut. Al-Imamu Syafi'i, Al-Imamu Ahmad bin Hanbal, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, para ulama-ulama kita, para kiai-kiai kita sudah meninggal puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu, tapi sampai sekarang nama mereka ada, sebutan mereka ada, nasihat mereka dibaca, ucapan mereka didengar sama orang-orang. Inilah hakikat manusia yang hidup selama-lamanya. Walaupun jasadnya telah tiada, tapi ilmunya masih ada. Oleh karena itu, ini cuma cuplikan aja sebagai pembuka supaya semangat. Nah, kita ini perlu nyemangatin anak muda. Kalau nggak disemangatin, ini lah bulan depan sudah lemes lagi ya. Disemangatin, ayo ngaji, buat gerakan ngaji, semangatin orang-orang, teman-teman kita ngaji belajar. Jangan sampai ada waktu dalam hari-hari kita kosong dari ilmu. Nyesel. Nanti kalau sudah tua nyesel. Orang nggak punya ilmu susah, baik dunia ataupun akhirat. Nggak punya ilmu akhirat susah akhiratnya. Nggak bisa ngaji susah, nggak bisa sholat susah, nggak bisa ilmu dunia juga susah. Nah, makanya penting bagi kita para pemuda-pemudi untuk menancapkan di dalam hati kita tentang pentingnya ngaji, cari ilmu. Karena orang-orang zaman sekarang ini sudah mulai keracunan sifat malas ya. Kenapa? Karena semua sudah dibuat mudah sama Allah. Mau cari ilmu, asyehu Google wal YouTube wal Facebook wal online banyak sudah ya. Mau datang kajian sudah nggak usah dah, ngapain live streaming aja di rumah sambil rebahan ya. Sudah mau belajar sama guru, alah bisa dilihat ceramahnya ada di YouTube. Mau cari ini sudah buka Google selesai ketemu. Nah ini dia belum tahu tentang fadilah keutamaannya melangkahkan kaki ke majelis ilmu. Apakah sama orang yang belajar dari media online sama belajar di tempat datang langsung? Beda pasti. Fadilahnya, keutamaannya, duduknya beda. Walaupun sama-sama mendapatkan ilmu tapi beda. Ini yang harus kita sadarkan kepada semua masyarakat, terutama pemuda-pemudi kita. Jangan pernah berhenti ngaji, jangan pernah berhenti cari ilmu, terutama ngabers, Masya Allah, ngaji bersama. Terus semangat. Nah ini ada simbolnya enggak? Ya, lihat. Enggak ada. Harus buat nanti jargon-jargon harus punya untuk menyemangati teman-teman semuanya. Bismillah. Tadi saya sudah sampaikan, alhamdulillah saya sendiri kan sebelumnya lama ada di Jawa Timur ya, 10 tahun, hampir 10 tahun, 9 tahun lah saya di Jawa Timur. Dan baru-baru ini ada di Solo. Nah insya Allah kita ingin membuat dan menyemangati anak-anak mudi kita dengan ngaji-ngaji. Tapi ngikutin zaman milenial. Ya nggak apa-apa, nggak harus di masjid. Kamu buat di masjid ini terus rutin setiap Kamis akhir bulan contohnya. Nggak apa-apa. Nanti kita buat gabungan sama yang ada di luar kita ngaji bareng. Mau di pinggir jalan, mau di tempat tongkrong ente, mau di mana, nggak apa-apa. Yang penting masyarakat kita tergugah. Mereka tahu sama ilmu, mereka mau ngaji. Karena kalau nggak gitu susah. Mau giring mereka datang ke masjid, ya Allah, Jumatan aja angel. Napa malih sampean mau giring ngaji-ngaji gini ya? Kirim salam. Jadi caranya gimana? Kita harus turun ke mereka. Kita harus kemas, kita harus modifikasi gimana cara dakwah kita sampai kepada para pemuda-pemudi dengan gaya mereka, dengan sistem mereka, tapi tidak mengurangi kewibawaan ilmu dan
materi yang kita sampaikan. Ya insya Allah ini pembuka saja untuk menyemangati supaya pada semangat untuk ngaji. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini udah pada ngantuk semua. Kecapean enggak? Alhamdulillah. Wis tak dongake insyaallah sing teko niki hidup wah nikmat semuanya. Punya hidup kamu semua bahagia saya doakan. Yang belum nikah semua ini. Ada yang sudah nikah lah. Oh, cik nom kabeh. Mas Dede niku nikah diem-diem. Alhamdulillah. Ya saya doakan semua dapat jodoh soleh-solihah. Alhamdulillah. Gayamu beb doa-doa ki wong jomblo podo jomblo nih. Tapi kan doa baik itu nanti malaikat aminnya lebih keras. Walaka bimithil, kamu akan mendapatkan serupa bahkan lebih. Amin. Amin. Ora amin ya wis ora rabi-rabi. Jomblo seumur hidup. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, kita ngaji temanya apa ini? Ini jadwalnya jam 4 tapi sudah jam 5 ini. Temanya apa? Akhlak ya. Mengikuti meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenai bab akhlak ini panjang. Kita mau membahas sampai besok subuh nggak selesai. Karena yang bicara ini juga bukan orang yang berakhlak dan ingin mempelajari akhlak. Dan kita ingin ngaji bersama-sama tentang apa itu akhlak dan gimana caranya supaya kita memiliki akhlak. Jangan ngaku-ngaku kita ini sudah berakhlak. Kita ini sebetulnya nggak punya akhlak bagus, mana? Apalagi di zaman sekarang ini, ya Allah, tambah ngeri kita lihat. Kemerosotan akhlak itu ada di mana-mana kalau kita perhatikan. Apalagi pemuda-pemudi kita. Suatu hal yang itu merusak akhlak atau dianggap akhlak yang jelek, sekarang sudah dirubah. Dianggap sama orang-orang itu justru bagus. Ini perkembangan zaman. Ini adalah kehebatan. Wah, ini benar-benar soleh. Gak usah jauh-jauh bahas yang di luar, bahas yang di kita aja. Ukhti-ukhti misalnya. Wah, lihat laki-laki gaul tapi soleh ini, dah ngerokok, naik motor, kalau perlu nggak kelamben sisan, pakai tato, nanti kupluk gini, dibilang wah ngefans berat sama ini, gaul taat, soleh gini. Perubahan. Kalau dulu itu suatu aib bagi anak muda. Ketika lihat anak muda di jalan, mereka tadi ugal-ugalan atau mereka tadi itu apa namanya? Tidak menggunakan pakaian yang sopan. Atau lagi ditambah masih kecil tapi sudah merokok, masih kecil sudah apa namanya bicara kasar. Kalau sekarang kita lihat sudah wajar di mana-mana. Ya, anak-anak muda yang megang siwak sampai megang rokok banyak mana? Sing lanang-lanang tak takoni, ya. Banyak mana? Rokok apa asiwaku? Ya. Rokok. Orang ngerokok dibilang apa? Keren. Ya. Dan ini adalah sesuatu yang dalam agama makruh, dijauhi. Sedangkan sunnahnya adalah siwak. Tapi kita bisa melihat di zaman sekarang ini siapa pemuda yang mau pakai siwak. Kalau ada yang kemana-mana bawa siwak dibilang apa? Kolot, ini sudah gak zaman ini. Bukan pemuda milenial ini, gak gaul ini, gak soleh ini. Dari gambaran aja sudah berubah. Kenapa? Karena ini zaman sudah penuh fitnah. Segi pemandangan orang, cara pandang orang aja sudah banyak yang berubah. Sesuatu yang gak benar banyak dibilang benar. Dan itu sudah sesuai hadis Rasulullah. Rasulullah sudah menerangkan 1400 tahun lebih yang lalu, sayati alanna zaman, akan datang kepada manusia zaman di mana orang-orang yang jujur dibilang pembohong, orang-orang yang bohong dibilang jujur. Kita lihat ada orang-orang pandai berbohong sekarang, baik bohong dengan perilaku, bohong dengan pakaian, bohong dengan gaya dan lain sebagainya. Banyak orang-orang yang bohong justru dianggap jujur. Wali ini, hebat ini, soleh ini. Orang-orang yang jujur didustakan, dimusuhin. Wah, ini terlalu radikal, ini terlalu keras. Wah, ini terlalu kaku. Wah, ini terlalu. Orang yang amanat dibilang khianat, khain. Orang yang khianat dianggap amanat. Ini sudah disabdakan sama Rasulullah sejak dulu. Dan banyak orang-orang mereka tadi itu berbicara tidak pada fannya, tidak pada bidangnya. Dan inilah yang menimbulkan kemerosotan akhlak dan fitnah di akhir zaman. Kita lihat ya Allah, tadi kita mengurai dari pembahasan akhlak, cara pandang orang aja sudah banyak yang berubah. Jangankan kita bahas akhlak dulu.
Orang yang berakhlak bagus sama orang yang berakhlak buruk sekarang sudah dirubah. Orang yang berakhlak buruk malah dicap bagus sekarang. Ya. Kita bisa lihat dari keadaan-keadaan tadi ataupun dari sekarang. Seorang anak kepada ayah gimana, seorang anak kepada ibu gimana, seorang santri kepada guru gimana. Kalau dulu sama guru-gurunya nggak berani, sama kiai takut, ngelewat dengan adab, nundukkan kepala. Bahkan kalau naik kendaraan turun dari kendaraannya mereka berjalan. Berakhlak, adab. Kalau sekarang guru dianggap teman semua. Guru dianggap teman semua. Kadang bicara kasar sama guru, kadang bicarain guru di belakang. Banyak nggak? Udah jujur-jujur aja ya. Ustadz, ustadzah, guru, dosen ini semua habis sama santrinya. Di belakang dihabisin. Kadang santri, kadang murid, justru dia suudzon, berburuk sangka sama guru. Ya. Dan itu didukung sama teman-temannya. Iya, ini guru kita nggak bener, ini begini. Ini suatu hal yang dahulu ini dianggap buruk, tapi sekarang dianggap wajar. Oleh karena itu, ketika kita membahas akhlak, akhlak itu ada 3. Ada akhlak seorang hamba kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada akhlak kepada sesama manusia. Dan yang ketiga adalah akhlak terhadap diri kita sendiri. Ini kalau mau dibahas panjang, apalagi kita bahas dari awal runtutan asal kata akhlak gimana, enggak. Tapi saya enggak mau panjang-panjang supaya mau tanya jawab. Tanya jawabnya enggak harus bab akhlak, bebas. Nopo mawon, curhatan, ngeluh ini semua enggak apa-apa, santai aja. Pokoknya kamu mau tanya apa santai. Kalau malu-malu tulis kertas, kumpulin di sini, enggak apa-apa. Biasanya banyak yang malu. Nah, permasalahan pergaulan sekarang, nah, dan yang dihadapin sekarang. Akhlak ada 3. Ada akhlak kepada Tuhan Allah. Gimana itu akhlak kepada Allah? Berakhlak kepada Allah adalah dengan kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Ini 3 akhlak ini sebetulnya rangkum semua dalam hadis Rasulullah SAW. Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sebetulnya terangkum di situ semua. Yang pertama akhlak kepada Allah. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Selalu merasa diawasi oleh Allah. Ini yang namanya akhlak kepada Allah. Ayo anak-anak muda mudi, sekarang ini zaman terlalu los. Wah, orang-orang ini nggak ada yang merasa peduli dengan pandangan Allah. Padahal Allah selalu ngawasin kita 24 jam. CCTV Allah tuh selalu melihat. Alah, kamu kalau dilihat sama guru, sama orang tua kamu gimana? Walah, pura-pura langsung soleh. Pura-pura langsung soleh. Apa mana dilihat sama calon mertua? Wah. Sholat yang biasa jengklat-jengkit langsung Masya Allah Alif Lam Mim, biasanya kulhu langsung Al-Baqarah dibaca semuanya, langsung kelihatan baik. Kenapa? Dilihat mertua ya, dilihat guru, sholat sampingnya guru, wah khusyuk, Bismillahirrahmanirrahim, samping guru ya. Atau di depan orang tua kita, wah anak-anak muda sekarang depan orang tua, Masya Allah terlihat soleh, terlihat solihah. Tapi kalau sudah di luar, wah, apalagi orang tuanya nggak tahu, lepas semuanya. Ya. Ini akhlak kita kepada Allah yang harus ditingkatkan terlebih dahulu. Selalu merasa diawasi sama Allah. Ibaratnya kamu di ruangan tuh selalu dilihat, dipantau sama CCTV. Apa yang kamu lakukan? Kamu nggak akan mungkin neko-neko, aneh-aneh ya, nggak berani. Seorang karyawan dilihat pantau sama bosnya CCTV terus. Mau melakukan sesuatu yang aneh-aneh, siap pecat, kena sama bos nanti. Begitu pula seorang hamba, dia merasa diawasi sama Allah. Dia ajak sama temannya, info apa niki? Alah, jalan-jalan malam ini. Kemana? Kita main dulu, seru-seruan sama cewek ini, karaoke. Ada? Banyak gak? Banyak, nggak nunggu orang-orang besar, mahasiswa, kok mahasiswa, anak-anak SMA sekarang banyak kok. Saya ini bergaul sama anak-anak muda, jadi sudah begitu dahsyat fitnah sekarang. Ajakan-ajakan untuk maksiat itu sudah mudah. Info apa? Depo, ngeslot, apa mana? Zeu, jackpot, ini alah.
Anak-anak muda sekarang yang kena judi online terjerat. Islam Indonesia ini paling banyak, tapi maaf judi paling besar ada di Indonesia. Kita melihat fakta gimana akhlak moral dan lain sebagainya. Ini yang harus kita benahin adalah akhlak kepada Allah. Kita tata, merasa diawasi. Ketika kita dapat ajakan-ajakan seperti itu, ingat, yang pertama diingat apa? Allah melihatmu, Allah syahidi, Allah nadhiri, Allah khaliqi. Itu selalu diulang, diucapkan kita. Allah melihatku, Allah memandangku, Allah mengawasiku, Allah selalu hadir bersamaku. Allah. Sehingga ketika mendapat ajakan untuk maksiat, kita menolak. Apalagi yang lebih parah sekarang adalah untuk anak-anak muda-mudi perzinaan. Maaf. Nah, ini harus benar-benar kita bisa bentengin diri kita. Apalagi kamu perempuan, wanita. Harga diri dan kehormatanmu harus dijaga. Jangan mudah tertipu, apalagi sama laki-laki buaya. Kamu dibujuk sama laki-laki, ngomong kosong, gak modal apa-apa, cuma dipuji kamu cantik. Wah, bidadari surga. Wah, sekelepek-kelepek. Ngaca seminggu gak berhenti. Tambah bedakan, skincarean, ini keluar kamar. Orang mau berangkat belajar, dulu itu mutolaah. Orang mau berangkat nyantri, orang mau berangkat ke sekolah, dulu tuh mereka mengulang pelajarannya, mereka membaca, sehingga kalau sampai di kelas, mereka sudah siap. Kalau sekarang enggak, mau berangkat sekolah, dandan, bedakan, make upan, ini semua. Kamu ini mau ngaji atau mau ngapa? Dan ini sudah terjadi di depan kita, fitnah-fitnah seperti ini. Oleh karena itu benar-benar harus dibentengi diri kita. Jangan sampai kita merasa lepas dari kita selalu berada di dalam awasan Allah. Ini dulu lah, lakuin akhlak ini dulu. Kita selalu merasa diawasin oleh Allah, baru kita bahas akhlak yang lain di dalam ibadah. Ibadah yang khusyuk, ibadah yang gini, ibadah yang gitu. Ya. Merasalah kamu diawasi sama Allah. Jadi kamu mau berbuat maksiat gak berani, takut. Allah selalu melihatku, Allah selalu mengawasiku. Ada Allah. Ketika mau berbohong, ingat Allah. Ketika kamu bermaksiat, ingat Allah. Ketika kamu mau tergoda dengan nafsu dan lain sebagainya, ingat Allah. Sehingga tertahan keinginan kita untuk bermaksiat. Kemudian yang kedua adalah akhlak kepada diri. Maksudnya akhlak kepada diri sendiri gimana? Kita harus menjadikan diri kita ini memiliki tabiat dan akhlak yang baik. Jangan banyak nuntut orang lain dulu sebelum kita tuntut diri kita. Kamu jangan nuntut orang lain untuk menghargai kamu. Wah, wong iki gak ngregani aku blas ya. Wah, orang ini gak menghormati saya, kan kadang sakit hati. Disapa, gak disapa, wah beda. Sekalinya gak disapa sudah sakit hati, sekalinya gak dianggap, sekalinya gak disebut, sekalinya gak sakit hati. Kamu jangan menuntut dari orang, tuntutlah diri kamu. Ngelihat ada temennya perengat-perengut, nggak mesem, nggak senyum ketika ketemu, sakit hati gini. Kamu senyum ketemu orang, kamu sapa orang, kamu berbuat baik kepada orang. Perbaiki dulu kualitas akhlak kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, maksudnya akhlak terhadap diri gimana? Adalah wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan maksiat yang kamu lakukan dengan perbuatan kebaikan. Kita ini manusia tidak lepas dari perbuatan dosa. Nggak ada manusia yang terbebas dari dosa kecuali para nabi. Mereka maksum terjaga. Kalau kula lan jenengan semua, halah bendino gawe dosa. Nggih napa nggih? Dosa tok. Baik ucapan, perbuatan, pandangan, dosa semua kita banyak. Cara kita berakhlak kepada diri kita adalah dengan mengikuti perbuatan maksiat dan dosa yang kita lakukan dengan kebaikan. Hapus. Kebaikan yang kita lakukan itu menghapus perbuatan dosa. Jadi setiap kalian berbuat dosa, ikutilah dengan kebaikan. Apa aja. Setelah ngelakuin ini baca Quran, setelah ngelakuin ini sedekah. Bukan kalian berniat mau ngelakuin dosa ya, enggak. Itu sebagai usaha kalian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya nyesel. Ya Allah, saya taubat. Ya Allah, saya sebetulnya nggak mau melakukan ini. Ya Allah, saya ini tertipu sama nafsu, sama setan ini semua. Taubat. Ikuti dengan kebaikan.
Kalau bisa kebaikannya jangan sedikit. Kamu hukum diri kamu. Saya terjatuh tadi, terjatuh apa? Kebetulan saya ini tadi diajak sama teman saya ketemuan begini. Nah, akhirnya saya melakukan perbuatan dosa dengan menyentuh tangan atau menyentuh yang bukan mahram. Nyesel, taubat ya Allah. Jangan diulangin lagi. Kalau diulangin lagi ya sama aja itu ya. Jangan diulangin lagi, kemudian ganti dengan perbuatan baik. Yang berat, ojo sing nganteng, kasih syarat. Saya kalau masih melakukan dosa ini, saya harus melakukan sholat 100 rakaat. Ya. Saya kalau masih mengulangi lagi perbuatan dosa ini, saya harus sedekah 1 juta. Jadi mau ngulangin tuh mikir, ya Allah, uang saya keluar lagi nih, ya Allah. Akhirnya terbiasa nanti meninggalkan perbuatan dosa. Jadi itu, akhlak kepada Allah selalu merasa diawasi, akhlak kepada diri sendiri, kamu ikuti perbuatan dosa dengan perbuatan kebaikan. Dan yang ketiga, akhlak kepada sesama. Akhlak kepada sesama, khaliqin nasa bi khuluqin. Berperangailah. Akhlak ini banyak definisinya, ada tata kerama, sopan santun, perangai yang baik, adab, akhlaknya sama, enggak jauh beda. Tapi memang kalau adab itu, ada orang bicara adab itu semuanya pasti bagus. Kalau akhlak belum tentu. Ada akhlak bagus, ada akhlak buruk. Kalau adab semuanya pasti bagus. Ya, itu aja perbedaannya. Tapi semuanya sama. Maksudnya apa? Perbuatan baik. Yang sekiranya kalau kita lakukan, orang akan memuji ataupun orang akan senang. Bukan berharap pujian orang ya, enggak. Tapi orang akan senang dan merasa takjub, bahagia dengan perilaku kita. Dan itu semuanya sebetulnya manusia bidzauqin salim, dengan perasaan yang sehat. Mereka semua sudah tahu mana akhlak yang bagus, mana akhlak yang buruk. Nabi Musa itu ditanya sama orang, kok bisa akhlak kamu ini bagus banget ya? Kok bisa akhlak kamu bagus? Kata beliau, simple ya. Simple, mudah. Gimana itu cara mempelajari supaya akhlak bagus? Apa yang aku senang kalau orang lain lakukan, itu aku lakukan kepada orang lain. Dan apa yang aku tidak senang kalau orang lain lakukan kepadaku, itu tidak aku lakukan. Selesai. Oh, kita itu akan senang kalau mendapatkan misalnya hadiah, pemberian, atau senyuman, atau disapa, atau ada orang lain menghargai, menghormati kita, dan lain sebagainya. Akhlak banyak, ya, sopan santun banyak. Ketika kita mendapatkan dari orang lain senang, berarti itu akhlak yang bagus. Tapi kalau kita merasa tersakiti, bully, judge, nyaci, maki, menghina, menjelek-jelekan, membongkar aib, adu domba, merasani, ghibah, namimah, lain sebagainya, sombong, ini semua. Oh, ini yang enggak bagus, ini yang enggak baik. Kita tahu. Jangan sampai kita kerjakan, beres. Gitu aja. Oleh karena itu, bermuamalahlah dengan manusia sesuai dengan kamu ingin diapakan sama mereka. Kalau kamu pengen mendapatkan penghormatan, penghargaan dari manusia, kamu harus menghormati orang, harus menghargai orang, maka kamu akan dapat penghormatan dan penghargaan dari mereka. Bukan berarti kita berbuat baik ingin dapat balasan, enggak. Tapi jangan harap kamu mendapatkan kebaikan kalau kamu tidak pernah menanam kebaikan. Tanam dulu kebaikan, nanti suatu saat kamu pasti akan menuainya. Walaupun terkadang kebaikan yang kita lakukan gak dapat balasan, atau justru dengan kebaikan kita difitnah, dicaci, waduh sakit hati. Tapi gak masalah. Jangan hiraukan itu semua, teruslah berbuat baik. Ini sebetulnya mau saya sampaikan panjang, banyak bahasan akhlak ini, tapi sudah jam 5.15. Anak kira sebentar lagi langsung aja pertanyaan, gak apa-apa ya? Bebas pertanyaan. Lain kali jam 4, saya sudah datang jam 4 kurang, mulainya setengah 5 ya. Lain kali nanti jam 4 tepat, supaya waktu untuk ngobrolnya kita banyak, tanya jawabnya kita juga banyak ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Intinya terakhir yang mau saya sampaikan, teruslah berbuat baik. Akhwat, ikhwan, kamu semua sahabat-sahabati ya, saudara-saudari, teruslah kamu berbuat baik. Jangan pernah bosan dengan kebaikan. Walaupun terkadang kebaikan kamu gak dihargain sama orang, teruslah berbuat baik. Karena suatu saat kamu akan menuai hasil dari kebaikan yang telah kamu lakukan. Wala tat'ab fil bir. Dan jangan pernah kamu capek di dalam kebaikan, jangan pernah.
Duh, saya ini capek berbuat baik, saya ini capek khidmat, saya ini capek begini, saya ini capek. Jangan pernah capek. Kenapa? Fa innat ta'ab yazul, karena capek itu akan hilang, sedangkan kebaikan tidak akan pernah hilang. Capeknya kamu akan hilang, letihnya kamu saat ini besok hilang. Selesai, kamu sekarang capek nyiapin tempat, nyiapin lokasi, nyiapin ini semua, capek. Tapi besok capek kamu hilang, kebaikan yang kamu tanam sore hari ini nggak hilang, tetap kekal di sisi Allah. Kenapa? Karena Allah zat yang maha baik tidak akan menyia-nyiakan kebaikan hambanya. Dan Rasulullah manusia terbaik tidak akan pernah menyia-nyiakan kebaikan umatnya. Oleh karena itu terus kita berbuat baik, jangan pernah lepas dan bosan di dalam berbuat baik kepada sesama, maka suatu saat kebaikan itu akan terus datang kepada kita semua. Wallahu a'lam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini besok kalau kajian dibagiin kopi aja. Ya, bagiin kopi, snack, semuanya kasih, nggak apa-apa. Nggak ada uangnya, oh datang langsung ke rumah saya tak kasih. Ya. Saya paling seneng sama orang nyantri belajar, nggak apa-apa. Kopi atau apa. Jadi kalau ngantuk bukan diminum, siram langsung. ya diminum. Jadi bisa sambil santai. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kami ucapkan terima kasih kepada Habib Abdul Qadir Al-Habsyi atas penyampaiannya yang sangat menyentuh ya, menyemangati hati kita, terutama untuk selalu bersemangat dalam menuntut ilmu. Sebelumnya saya izinkan saya Habib untuk menyimpulkan sedikit. Monggo simpulkan. Mari dekatkan. Nah, ya. Bismillah. Mari. Untuk yang pertama, Habib itu menyampaikan pada bab ilmu ya. Itu dimulai dengan keutamaannya. Bagi orang yang menuntut ilmu itu akan diganja seperti orang yang mujahid, orang yang ikut perang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan apabila tinggal ketika sedang dalam menuntut ilmu maka akan dianggap sebagai syahid. Pun ketika sedang dalam kondisi atau dalam majelis menuntut ilmu maka akan dicucuri rahmat dan dibentangkan sayap-sayap malaikat kepada para ahlul alim. Lalu satu hal yang sangat beliau tekankan itu bahwasanya menuntut ilmu itu tidak ada kata libur dan tidak ada kata berhenti. Mau kapanpun itu, sesibuk apapun itu, harus tetap ada menuntut ilmu. Tiada hari tanpa menuntut ilmu. Bahkan satu bait yang sangat menyentuh mungkin ya. An-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Sesungguhnya manusia-manusia yang lain itu mati sejatinya. Mati hatinya. Kosong hidupnya. Sedangkan orang-orang yang menuntut ilmu itulah yang mendapatkan kelezatan dan kenikmatan, keberkahan hidup sejati. Sehingga beliau itu mengingatkan dan menekankan bahwasanya dalam menuntut ilmu harus ditanamkan rasa istiqomah, begitu. Lalu untuk yang kedua beliau juga mengingatkan kita mungkin ya terkait adab. Yang mana adab itu dibagi menjadi 3, yaitu yang terangkum dalam hadis ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'as sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Yang pertama itu kita itu harus setidaknya tanamkan bahwasanya Allah itu selalu mengawasi kita. Paling tidak itu, gak usah mikirin khusyuk dulu, gak usah mikirin ibadah banyak dulu. Yang paling penting dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, kita itu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu meyakini kita, menyaksikan kita, mengawasi kita. Lalu yang kedua, adab kepada diri sendiri yang dalam hadisnya itu wa atbi'as sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutkanlah perbuatan jelek dengan perbuatan baik. Ya kita boleh kayak perbuatan jelek kita banyak, tapi kita juga harus menutupinya dengan perbuatan baik yang sama besar atau bahkan lebih. Kalau bahasanya beliau,
Kalau misalkan kita melakukan kejelekan satu, misalkan kita bakalan menginfakkan 1 juta misalkan, atau kita akan puasa misalkan. Sehingga ketika kita melakukan kejelekan, walaupun misalkan kita belum ingat sama azabnya, setidaknya kita udah takut duluan. Karena wah duit lagi habis misalkan begitu. Wah nggak bakal kuat kalau misalkan puasa lagi kuliah gitu, banyak praktikum misalkan. Lalu yang terakhir dan mungkin sangat bisa dilakukan ya, dan kalau misalkan perkataannya beliau di awal-awal itu sudah banyak berkurang ya di zaman sekarang, yaitu adab kepada sesama manusia, kepada sesama kita, yaitu apa yang kita itu mau atau harapkan orang lain lakukan kepada kita, kita harus lebih dulu ngelakuin itu kepada orang lain. Kalau misalkan kita menganggap perbuatan A itu malah menyakiti kita, ya makanya jangan kita lakuin juga ke orang lain. Begitupun sebaliknya. Nah, untuk selanjutnya langsung saja saya perkenankan kepada jamaah yang ingin memberikan pertanyaan. Namun karena melihat waktunya sudah mendekati maghrib ya, jadi mungkin untuk pertanyaan satu saja. Iya, pertanyaan satu aja. Nanti pertanyaan selanjutnya nanti kita di luar, kafe apa di mana nggak apa-apa. Mohon izin, Gib. Silahkan. Ya. Monggo sahabat-sahabati mungkin bisa angkat tangan atau ya. Nggak apa-apa, kasih mic. Ayo drone. Ente hidup pusing nggak ada pertanyaan. Tambah pusing ini. Ayo Allah. Siapa yang mau bertanya silahkan. Kasih mic nggak apa-apa, akhwat atau kawan juga nggak apa-apa. Bismillah. Jangan malu dalam bertanya, karena ilmu tidak akan didapat oleh orang yang malu. Ya Karim, Ya Rahim. Gak ada, satu pun gak ada. Bismillah. Satu laki, satu perempuan, kalau ada di sini ya nggak apa-apa. Saya jawabnya sekaligus. Mohon izin bertanya, Bib. Silahkan. Perkenalan dulu. Oke, perkenalkan nama saya Taufik Fani dari jurusan Fisika. Saya ingin bertanya bahwasanya kalau di masa sekarang atau masa muda itu banyak sekali godaan, yang dimana kita itu lebih mudah atau lebih gampang tergelincir akan berbuat dosa seperti itu. Nah, di saat kita itu sudah istilahnya itu mengakui bahwa itu adalah kesalahan, kita itu kadang itu kebingungan kita itu istilahnya kayak berbuat dosa itu karena kita akhlak jelek, atau kita itu berakhlak jelek karena kita itu berbuat dosa seperti itu. Nah, kadang waktu berdoa atau ingin bertaubat itu bingung cara untuk langkah pertama kali yang harus saya lakukan untuk merubah diri ke depannya lebih baik. Mungkin seperti itu. Mohon maaf. Ada pertanyaan silahkan. Nggak ada, satu pun nggak ada. Ya. Alhamdulillah. Tak kasih hadiah yang tanya. Salahmu ora ono sing takon. Bismillah. Kasih parfum. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Pertanyaan tentang setelah kita melakukan perbuatan dosa, kadang kita berpikir ini perbuatan dosa ini karena saya yang berakhlak buruk, atau karena akhlak buruk ini karena dosa yang saya lakukan. Sebetulnya begini, kita ini kan dalam hidup pasti tidak lepas dari yang namanya berbuat dosa, yang tadi sudah seperti saya sampaikan. Ketika setelah kita berbuat dosa, di dalam hati kita ada penyesalan, di situ berarti ada titik hidayah, petunjuk yang Allah beri kepada kita. Selagi ada penyesalan, walaupun sedikit, itu diharapkan orang ini akan terbebas dan selamat dari perbuatan dosa. Berbeda halnya sama orang yang ketika berbuat dosa, dia nggak nyesel, justru bahagia, justru upload. Wah, ini lagi ngedes, lagi karaoke, lagi waduh, mabuk, lagi judi, lagi gini, lagi pacaran, lagi gini. Ini layurja, nggak diharapkan dia tadi itu dapat hidayah. Kenapa? Karena dia tertawa, bahagia, merasa bangga dengan perbuatan dosa.
Ketika kamu ada penyesalan, di situ sebetulnya Allah ingin memanggil kamu, Allah ingin menyeru kamu. Bahwasanya Allah masih membuka pintunya untuk kamu datang kembali kepadanya. Wahai hambaku, kan Allah berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, janganlah kamu berputus asa. Kamu yang pernah melampaui batas, kamu yang banyak berbuat dosa, jangan putus asa. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, akan mengampuni semua perbuatan dosa kita. Penyesalan tumbuh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat. Kemudian kita memikirkan, ini saya berbuat dosa, dengan perbuatan dosa akhlak saya jadi buruk, atau akhlak buruk karena perbuatan dosa akhirnya menyebabkan terus berbuat dosa. Sebetulnya itu dua hal yang berkaitan. Kita berakhlak buruk dan perbuatan dosa itu berkaitan. Perbuatan dosa itu menimbulkan akhlak yang buruk itu juga perbuatan dosa, sama. Tapi yang mau saya garis bawahin bukan penyebab dan itu yang harus kita pikirkan, enggak. Yang harus kita pikirkan setelah kita berbuat dosa adalah gimana kita menutupin perbuatan dosa yang kita lakukan dengan perbuatan kebaikan. Apapun itu, seperti tadi sudah saya sampaikan. Dan berjanji kepada diri kita untuk tidak mengulangi perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Itu yang terpenting. Nyesel, ganti dengan kebaikan, dan buat diri kita berjanji untuk tidak mengulangi itu. Walaupun terus terjerumus, ya setan itu pinter, nafsu juga pinter, ngajak terus, ayo lakukan lagi dah, mumpung nggak ada orang tahu, mumpung kamu seru, kamu kalau nggak gini nggak seneng, kamu tak kasih kunci. Ini perhatikan. Orang hidup itu, dalam kehidupan kita, perbuatan dosa, perbuatan buruk dan maksiat, itu semua Allah larang untuk kita, bukan karena Allah kejam. Kadang kan kita, sumpah jenuh, nggak enak ini hidup, dah seneng-seneng aja, have fun kita, mabuk, have fun, narkoba. Orang-orang yang mabuk-mabuk kamu lihat, perhatikan, kenapa sih mereka mabuk? Karena mereka cari kesenangan. Kamu lihat orang-orang yang pacaran itu, kenapa? Karena mereka cari kesenangan. Katanya sepi, katanya gini gitu, alah ngapusi, alah. Padahal kalau kamu lihat orang yang judi, orang yang bermaksiat dan lain sebagainya, itu semua justru tidak membuat mereka bahagia, tetapi membuat kesumpukan, kejenuhan datang berikutnya, terus datang kepada dia. Kenapa? Karena Allah larang semua perbuatan maksiat. Wala taqrabuz zina, nggak boleh zina, nggak boleh deketin zina, nggak boleh judi, nggak boleh mabuk, nggak boleh ini semua. Allah larang itu adalah bahasa cinta Allah kepada hambanya. Tapi terkadang hambanya gagal memahami, hambanya nggak tahu, hambanya nggak bisa ngerti. Padahal itu Allah cinta. Hambaku, kamu jangan lakuin ini, jangan dideketin. Tapi kita kadang tertipu, kita lakuin. Padahal kalau kita lakuin tambah sumpek, tambah sedih, tambah jenuh, tambah berantakan. Berapa banyak rumah tangga rusak berantakan karena itu, judi, mabuk, zina dan lain sebagainya. Karena itu perbuatan dosa yang kita lakukan itu tidak akan menambah kebahagiaan, justru akan menambah kesumpekan, jenuh dalam hati kita. Terus kalau kita mau jadi manusia yang bahagia, senang, kuncinya gampang, satu, taat aja kepada Allah. Orang taat hidupnya bahagia. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Gak akan sedih, gak akan takut, bahagia. Kalau takut karena Allah, sedihnya karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena uang, bukan karena harta dunia, enggak. Taat sama Allah. Kamu misalnya taat di jalan, pakai helm, komplit surat-suratnya. Ada polisi nilang, nggak takut. Kenapa? Kita nggak melanggar. Begitu pula hidup. Kalau kamu tak ada masalah, ujian, cobaan seberapa besar, kita nggak takut, kita nggak khawatir, kita nggak sedih. Kenapa? Kita taat sama Allah kok. Kita punya Allah. Orang kalau punya Allah, dia punya segalanya. Sedangkan kalau orang kehilangan Allah, dia kehilangan segalanya. Jadi kamu jangan tertipu sama lihat teman-teman kamu yang buka-bukaan, wah yang artis, yang uangnya banyak, yang begitu, alah. Itu tipuan, dunia medsos itu tipuan. Kelihatannya aja bahagia, padahal hidupnya hancur berantakan. Kelihatannya aja, yang mereka tampakkan enaknya, sedangkan mereka menutupi ribuan bahkan jutaan kesedihan dan kehancuran hatinya. Saya berani jamin, orang saya juga duduk sama mereka, dan saya pun juga pendosa sama. Jadi nggak ada istilahnya orang berbuat dosa tenang, senang, bahagia, nggak ada. Mereka menutupi itu semuanya.
Oleh karena itu insya Allah nanti kita sambung di majlis yang akan datang. Dan saya mengucapkan luar biasa terima kasih banyak kepada semangat-semangat kalian. Saya yakin kalian orang-orang baik. Insya Allah kita bisa bertemu lagi, berkumpul walaupun gak di majlis ini ya, di majlis-majlis luar. Terus semangat kita ngaji bareng, ngobrol santai, cerita-cerita juga gak masalah. Saya sangat membuka pintu untuk semuanya, berbagi ilmu, sharing bersama. Wallahu a'lam. Allahumma shalli ala Muhammad.